Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Para peserta kajian Tadabbur Al-Quran, Majelis Tadabburi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kita kesempatan untuk sama-sama berkumpul di majelis ini, sama-sama kita bertalabul ilmi, sama-sama kita mentadabburi kitab suci yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebagai panduan hidup kita, dan sama-sama kita mengkaji tentang hal-hal yang berkaitan dengan manusia pertama, ayah kita semua, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak kebaikan dari apa yang kita kaji pada malam hari ini, sehingga apa-apa yang kemudian kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menghadirkan kebaikan bagi kita semua, tidak hanya kebaikan di dunia, tapi juga kebaikan di akhirat kelak. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh umat beliau. Baik, insya Allah di pertemuan yang ketiga ini, ya, kita akan secara khusus membahas tentang tema Nabi Adam dan karakter dasar manusia, sebagaimana yang sudah kita ketahui, ya, terlebih bagi para peserta yang dahulu mengikuti tadabbur kisah-kisah Al-Quran yang fokus pada kronologis peristiwa di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam melalui beberapa fase. Yang pertama adalah fase turab, ya, fase tanah. Kemudian fase tin, ya, tanah liat, tanah yang dicampur air. Kemudian ketika tanah liat itu dibiarkan, maka dia menjadi tin lazib, ya, menjadi tin lazib yang semakin kuat ikatan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Kemudian setelah itu menjadi sol-sol min hama'im masnun, ya, sol-sol sesuatu yang sudah keras, dan ketika dipukul maka dia bisa menghasilkan bunyi min hama'im masnun. Baru kemudian yang terbaik dan puncaknya adalah sol-solin kal fakhar, seperti tembikar. Dan ini Allah sebutkan di surat Ar-Rahman, surat yang berbicara tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia, maka Allah sebutkan bentuk penciptaan yang terbaik manusia di surat ini. Nah, namun itu bukan bahasan kita, yaitu bukan bahasan kita, karena kita lebih kepada hal-hal yang berkaitan dengan karakteristik dasar manusia, ya, dari bahan di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia tersebut. Kalau di pembahasan yang sebelumnya antara Nabi Adam dan amanah kepemimpinan di muka bumi, di mana Allah Subhanahu wa taala meminta Nabi Adam dan anak keturunannya untuk memakmurkan buminya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha." Dia Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kalian dari al-ard, ya, dari tanah, dari bumi, wasta'marakum fiha, dan dia meminta agar kalian memakmurkan bumi itu. Nah, sehingga kita tahu ternyata kita ini yang merupakan anak keturunan Nabi Adam alaihissalam dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bahan dasar tanah yang diambil, ya, dari muka bumi ini. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan di awal surat An-Nisa ayat yang berbicara tentang ketakwaan yang biasa selalu diulang-ulang dalam khutbah Jumat, ya, oleh para khatib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa." Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kalian min nafsi wahidah, dari jiwa yang satu, yang para ulama tafsir menafsirkan yang dimaksud dengan an-nafas al-wahidah adalah Nabi Adam alaihissalam, wa khalaqa minha zawjaha, yang darinya dia ciptakan pasangannya, wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa,
yang dari keduanya Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia tersebar dengan sangat banyaknya baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, sehingga dari penciptaan manusia yang berasal dari tanah ini, kita bisa mengetahui tentang karakter dan sifat dasar manusia. Terlebih di antara karakter-karakter tersebut ada yang kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Kita membahas tentang tema amanah kepemimpinan di muka bumi yang kita kaitkan dengan surat Al-Ahzab ayat yang ke-72. Nah, namun di pertemuan yang sebelumnya kita kita memotong bagian ayat tersebut dan di penghujungnya tidak kita bahas. Nah, maka di malam hari ini akan kita bahas untuk menunjukkan tentang karakter dasar manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'aradnal amanah 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan. Innahu kana zaluman jahula." Sesungguhnya kami telah menawarkan al-amanah kepada langit-langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung, tapi semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan khawatir tidak bisa menjalankannya, wa hamalahal insan. Ya, maka amanah itu dipikul oleh manusia. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala gunakan kata al-insan. Ya, Allah gunakan kata al-insan di mana di dalam Al-Qur'an untuk manusia Allah gunakan beberapa istilah yang insya Allah berkaitan dengan istilah-istilah ini akan kita bahas di pertemuan yang berikutnya. Nah, namun satu istilah yang Allah gunakan adalah al-insan. Dan ulama menjelaskan ketika Allah Subhanahu wa taala gunakan kata al-insan, maka yang demikian berlaku untuk seluruh manusia tanpa terkecuali. Ya, jadi kalau Allah gunakan kata al-insan, maka dia berlaku untuk seluruh manusia tanpa terkecuali. Dan nanti ada yang menjelaskan juga ketika Allah Subhanahu wa taala gunakan kata al-insan yang dia berlaku untuk seluruh manusia, ya maka kata al-insan itu digunakan untuk manusia yang belum mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka al-insan itu digunakan untuk seluruh manusia yang manusia ini belum mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka karena belum mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka yang dominan adalah unsur fisiknya, dan karena unsur fisiknya tercipta dari tanah yang ada di bawah, maka cenderung mengajak kepada kerendahan, dan ini yang disebutkan oleh ulama dengan istilah tabiat. Ya, jadi manusia itu punya tabiat, dan tabiat manusia berkaitan dengan fisik manusia yang tercipta dari tanah, dan tanah itu terletak di bawah, maka dia cenderung mengajak kepada sesuatu yang rendah. Maka tabiat manusia itu tidak baik. Ya, tabiat manusia itu tidak baik karena sentuhannya adalah sentuhan fisik. Terlebih ketika digunakan istilah al-insan, ya belum ada nilai keimanan, ya belum ada hal-hal yang berkaitan dengan ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka tabiatnya ini yang lebih dominan. Makanya di akhir surat Al-Ahzab ayat yang ke-72 ditutup innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat jahil. Ya, kata zalama yadzlimu artinya adalah berbuat kezaliman, dan seorang yang zalim itu dalam bahasa Arab disebut dengan zalimun. Ya, zalimun, isim fa'ilnya. Namun kalau kezaliman yang dia lakukan sangat banyak, biasanya digunakan kata zalam. Tapi kalau pekerjaannya itu adalah berbuat kezaliman, maka disebut dengan zalum. Ya, menggunakan siro mubalaghah untuk menunjukkan betapa sifat kezaliman itu melekat pada diri manusia dan betapa banyak kezaliman yang dilakukan oleh manusia. Nah, ini tabiat dasar manusia. Ya, tabiat dasar manusia. Bayangkan hari ini, ya kenapa terjadi kezaliman di muka bumi ini? Ya, karena ketika tidak ada nilai-nilai keimanan, maka manusia cenderung dengan sifat egoisnya itu hanya memikirkan dirinya sendiri. Bagaimana dia mendapatkan satu kenyamanan, satu kenikmatan di dunia ini, walaupun harus mengambil hak orang lain. Ya, walaupun mengambil hak orang lain. Dan seandainya di dunia ini
Ya, manusia itu bisa menempatkan sesuatu di posisinya yang kita sebut dengan keadilan, ya maka insya Allah kehidupan di dunia ini sangat nyaman sekali. Ya, ketika setiap manusia bisa meletakkan sesuatu di tempatnya atau yang kita sebut dengan keadilan. Tapi faktanya, ya ternyata manusia itu ya tadi banyak berbuat kezaliman untuk mendapatkan apa-apa yang menjadi kesenangannya. Ya, apa-apa yang menjadi kesenangannya. Nah, maka yang satu kemudian mengambil hak orang lain, yang satunya lagi ya sudah tidak memikirkan mana yang halal, mana yang haram, asal dia mendapatkan harta, asal dia mendapatkan kesenangan, maka dia tidak peduli ya berkaitan dengan yang demikian itu. Dan memang seperti itulah ya sifat dasar manusia yang belum tersentuh nilai-nilai keimanan. Maka untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, terkadang dia tidak peduli walaupun dia harus berbuat kezaliman. Ya, dia berbuat kezaliman dan itu sifat dasar manusia. Kemudian ditambahkan jahulah ya dan juga jahil, bodoh. Ya, kalau jahil itu biasa, kalau jahul itu bodohnya luar biasa. Ya, bodohnya luar biasa. Dan tidak selalu kemudian kata jahil, ya tidak selalu kemudian kata jahil itu digunakan untuk orang yang memang tidak punya pengetahuan, tidak selalu. Ya, karena di Al-Qur'an ternyata kata jahalah yang menjadi masdar dari jahil dan jahul ya ternyata digunakan untuk menyebutkan seseorang yang mengetahui sesuatu itu dosa tapi masih dilakukan. Ya dia punya ilmu kalau saat itu dosa tapi masih dilakukan. Ya maka dikatakan innamat taubatu lilladzina ya'maluna su'a bijahalah tsumma yatubuna min qarib. Sesungguhnya taubat itu hanya diterima dari orang-orang yang melakukan keburukan bijahalah dengan kejahilan. Tsumma yatubuna min qarib. Kemudian dia meminta ampunan, ya dia bertaubat dalam waktu yang dekat. Ya sebelum eh, nyawa itu ada di tenggorokannya dan sebelum terbit ya matahari dari barat. Nah, kalau seandainya taubat itu hanya diterima dari orang yang tidak tahu kalau itu adalah perbuatan dosa, lantas manusia yang hari ini banyak berbuat dosa, ya tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya. Tidak mungkin Allah terima taubatnya. Ya, karena kata innama itu lil hasr untuk pembatasan. Ya, untuk pembatasan. Nah, sehingga kata jahalah biasanya digunakan untuk mereka yang mengetahui tentang satu keburukan yang seandainya dia adalah orang yang tidak jahil, pasti dia tidak kerjakan keburukan itu. Tapi karena dia jahil, ya dia malah mengerjakan keburukan itu. Dan itulah sifat dasar manusia. Ya innahu kana zaluman jahula. Innahu kana zaluman jahula. Nah, kemudian ada yang menjelaskan seperti ini berkaitan dengan ayat ini. Di pertemuan sebelumnya kita menerangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan dan fasilitas yang luar biasa berkaitan dengan manusia yang memilih untuk memikul amanah yang Allah tawarkan. Nah, maka ada yang menganalogikan dengan seorang ayah yang dia menawarkan kepada anak-anaknya, ya siapa yang nanti bisa kuliah, ya sampai mendapatkan gelar doktor, sampai mendapatkan gelar profesor, maka akan ayah dukung dan akan ayah berikan banyak fasilitas agar dia bisa mencapai apa yang dia inginkan. Nah, maka tidak semua anaknya itu mengangkat tangan dan satu anak kemudian mengangkat tangan. Ya, satu anak mengangkat tangan. Maka karena anak ini ya menerima tantangan dari sang ayah untuk bisa mendapatkan gelar doktor dan profesor, ya maka akhirnya semua kebutuhan dia difasilitasi oleh sang ayah. Ya, kebutuhan dia difasilitasi oleh sang ayah. Nah, apakah kita bisa menghukumi ya sang anak ini dengan seorang yang banyak berbuat zalim, sangat jahil? Ya tidak. Ya, tapi kapan kita bisa menghukumi dengan yang demikian? Kalau dia jalankan tantangan ayahnya itu dengan benar, dia gunakan fasilitas yang ayahnya berikan untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh sang ayah, maka dia bukan seorang yang zalim, bukan seorang yang jahul.
Tapi kalau kemudian anak ini justru kemudian tidak mengerjakan apa yang menjadi amanah yang dibebankan oleh sang ayah kepada dia, padahal dia sudah diberikan banyak kelebihan dan fasilitas ya dibandingkan dengan saudara-saudaranya, maka di situ dia adalah zaluman jahula. Nah, maka manusia yang zaluman jahula ini adalah manusia-manusia yang tidak menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat dasar manusia itu sudah zalum, sudah jahul, ya, dan ketika dia menjalani kehidupan dan dia tidak jalankan amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi khalifah yang memakmurkan buminya Allah, maka dia pun berhak untuk menyandang ya sifat zaluman jahula. Ya, zaluman jahula. Nah, ini yang pertama yang kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an. Ya, betapa buruk sifat dasar manusia yang tidak ada nilai keimanan di dalam dirinya, yang hanya berkaitan dengan unsur fisiknya. Sangat zalim, ya sangat jahil. Kemudian di ayat yang lain, ya Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan tentang sangat kufurnya manusia itu. Ya, sangat kufurnya manusia itu. Di surat Al-Hajj ayat yang ke-66, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwallazi ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Innal insana lakafur." Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kalian, tsumma yumitukum, kemudian mematikan kalian, tsumma yuhyikum, kemudian menghidupkan kalian kembali. Ya, bayangkan kita ini ya dari tidak ada menjadi ada. Ya, tidak ada menjadi ada. Siapa yang menjadikan kita dari tidak ada menjadi ada? Ya Allah Subhanahu wa taala. Dan apakah kemudian kita dari tidak ada kemudian sekedar menjadi ada? Tidak. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala jadikan kita di alam wujud ini ya dalam bentuk penciptaan yang terbaik. Nah, apakah kemudian kita sendirian di alam wujud ini? Tidak, ada makhluk-makhluk Allah yang lain. Tapi ternyata makhluk-makhluk Allah yang lain itu Allah ciptakan ya untuk menunjang berbagai kebutuhan kita ya selaku manusia. Nah, sehingga kemudian kata ahyaakum, menghidupkan kalian, bukan sekedar hidup, tapi memenuhi semua yang menjadi kebutuhan hidup manusia. Berapa banyak nikmat yang Allah berikan. Ya, walaupun kemudian kehidupan dunia adalah kehidupan yang terbatas, maka dikatakan tsumma yumitukum. Kemudian dia mematikan kalian. Kemudian ada alam akhirat, ya ketika terjadi hari kiamat. Tsumma yuhyikum. Kemudian dia menghidupkan kalian kembali. Nah, ini kehidupan yang abadi di alam akhirat. Dan dikatakan innal insana lakafur. Nah, Allah gunakan kata inna sebagai satu penegas. Kemudian la kafur, Allah gunakan la juga sebagai penegas. Dan dalam ilmu balaghah, seorang yang khaliyud dhihni, yang dia di kepalanya tidak ada informasi apapun, ya maka cukup kemudian kita berbicara kepada dia tanpa menggunakan penegas. Ya, sehingga yang demikian disebut dengan al-ibtidai. Ya, al-ibtidai. Tapi kalau seseorang itu ada keraguan, maka kita tambahkan satu penegas. Nah, yang demikian itu biasanya disebut dengan polabi, ya polabi. Tapi kalau kemudian ada pengingkaran, ya ada pengingkaran, nah maka digunakan dua penegas atau lebih. Dan di sini Allah menegaskan innal insana lakafur. Ya, sesungguhnya manusia itu sangat kufur ya terhadap nikmat Allah. Bukan sekedar kafara yakfuru kafir. Ya, tapi kafur. Ya, kekafiran yang melekat, kekafiran yang sangat banyak. Ya, betapa banyak kemudian ya kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya, namun justru kemudian tidak kita syukuri ya dan kita kufuri. Makanya di pembahasan yang sebelumnya ya tema kesyukuran itu berkaitan dengan bagaimana Allah ciptakan kita sebagai manusia dengan kelebihan yang sangat banyak sekali, dengan amanah yang sangat besar. Dan kalau itu tidak kita jalankan, ya dan kita merasa enggak kok kita sudah bersyukur terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Nah, seolah-olah ada model manusia yang jelas-jelas mengkufuri nikmat Allah, merasa sudah mensyukuri nikmat Allah. Ya, maka Allah kasih penegas innal insana lakafur. Ya, sesungguhnya manusia itu secara umum ya lakafur, ya sungguh kufur terhadap ya nikmat Allah. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari karakter manusia yang
kufur terhadap nikmat Allah dan tidak mensyukuri kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jadi Allah jadikan kita menjadikan orang-orang yang kemudian bisa bersyukur terhadap kenikmatan Allah. Walaupun jelas untuk mensyukuri 100% kenikmatan Allah sangat sulit. Ya kenapa? Karena saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak minta itu. Ya sedikit saja nikmat Allah kemudian kita syukuri, ya maka itu sesuatu yang sudah luar biasa. Ya makanya Nabi Ibrahim alaihissalam dikatakan syakiran li an'umi, seorang yang bersyukur terhadap nikmat-nikmatnya. Nah, Allah gunakan kata an'um yang merupakan jamak dari ni'mah, dan an'um itu jam'ul qillah. Sekelas Nabi Ibrahim itu hanya bisa bersyukur terhadap an'umnya Allah. Ya bukan ni'amnya Allah. Ya karena saking banyaknya kenikmatan yang Allah berikan. Nah, tapi kalau kemudian sedikit saja kita tidak bersyukur, yang ada tadi kita seorang yang banyak kufurnya terhadap kenikmatan-kenikmatan Allah. Nah, makanya orang yang tidak mengenal Allah pasti kufur dia. Ya pasti kufur. Ya karena orang-orang yang mengenal Allah ujungnya adalah kesyukuran, dan orang-orang yang tidak mengenal Allah ya pasti hasilnya adalah kekufuran. Dan ini sifat yang lain yang ada pada manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan di surah Ibrahim ayat yang ke-34, wa atakum min kulli ma sa'altumu, dan dia telah memberikan kepada kalian segala apa yang kalian mohonkan kepadanya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung kenikmatan Allah, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Nah, potongan ayat ini sama dengan yang ada di surat An-Nahl. Ya, dan surat An-Nahl temanya adalah kenikmatan-kenikmatan. Namun ditutup dengan penutup yang berbeda karena sentuhan maknanya juga berbeda. Kalau surat Ibrahim, kenikmatan yang disebutkan oleh Allah biasanya berkaitan dengan kenikmatan iman. Ya, makanya disebut kata ni'mah, tapi taknya tidak menggunakan tak marbutah. Ya, tapi menggunakan tak mabsutah. Satu kenikmatan, ya, tapi taknya itu tak yang terbuka. Ya, karena saking besarnya kenikmatan yang Allah berikan, yang dalam hal ini adalah kenikmatan iman. Ya, tapi ketika manusia itu diberikan nikmat keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang menjadi sifat dasar manusia? Innal insana ladzalumun kafar. Ya, sesungguhnya manusia itu sangat zalim, ya, lagi sangat mengingkari nikmat Allah. Ya, jadi bahkan agama, ya, kenikmatan iman, ya adalah satu kenikmatan yang patut untuk kemudian kita syukuri. Dan seandainya kemudian kita syukuri, maka insya Allah ya kita akan terhindar dari sifat kezaliman dan sifat kekufuran. Ya, sifat kezaliman dan sifat kekufuran. Jadi ini sifat dasar manusia yang berikutnya, ya sangat zalim, ya kemudian sangat kufur. Makanya nanti berkaitan dengan kekufuran manusia. Itu kan Allah berikan sindiran. Ya, Allah berikan sindiran, wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharuna bihi naq'a fa wasatna bi jam'a. Kemudian isi sumpahnya innal insana li rabbih lakanud. Sesungguhnya manusia terhadap ya Rabb-nya itu lakanud. Ya sungguh sangat kufur, sangat ingkar terhadap kenikmatan yang Allah berikan. Wal 'adiyati dhabha. Ya itu kan berkaitan dengan kuda yang berlari dengan sangat kencang. Kemudian kuda yang berlari dengan kencang itu saking kencangnya ya sampai memercikan percikan-percikan api dari kakinya yang menyerang musuh itu di waktu subuh. Bayangkan kuda juga butuh istirahat. Ya, tapi ketika digunakan untuk menyerang di waktu subuh, jalan. Yang kemudian ketika menyerang musuh itu, ya maka debu-debu berterbangan kemudian masuk ke dalam barisan musuh, yang resiko ketika sudah masuk ke dalam barisan musuh ya bahkan bisa mati. Ya bahkan bisa mati. Nah, kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan karakter kuda yang seperti itu?
dengan isi sumpahnya adalah sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, sangat kufur terhadap nikmat Rabb-nya, karena bayangkan kuda saja tahu balas budi. Ya, kuda saja tahu balas budi. Ya, makanya dalam Islam itu ketika pasukan muslimin berperang, berjalan kaki, maka dia mendapatkan satu bagian ghanimah. Kalau dia menggunakan kuda, maka dia mendapatkan 3 bagian ghanimah. 1 untuk dirinya, 2 untuk kudanya. Ya, karena keperluan untuk merawat kuda itu begitu besar. Nah, bagaimana si tuan ini sangat memperhatikan kebutuhan kudanya, yang merawat kudanya dengan baik. Nah, hewan seperti kuda tahu makna balas budi. Ya, sebagai satu kesyukuran terhadap tuannya, bahkan dia siap untuk berperang bersama tuannya, walaupun dia harus mengorbankan nyawanya. Ya, tapi manusia tidak demikian. Ya, dengan Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kenikmatan yang jauh lebih banyak. Nah, maka kuda itu lebih baik dalam hal ini ya, dibandingkan dengan manusia. Ya, karena tadi sifat manusia itu la zalumun kafar. Ya, sangat zalim, ya sangat ingkar. Ya, sangat zalim, sangat ingkar. Kemudian karakter dasar yang lain yang sangat kikir. Ya, manusia itu sangat kikir. Nah, sehingga di surat Al-Isra ayat yang ke-100 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi idzan lamsaktum khasyatal infaq." Katakanlah Muhammad, sekiranya kalian menguasai perbendaharaan rahmat Rabbku, niscaya perbendaharaan itu akan kalian tahan karena takut untuk membelanjakannya. Wa kanal insanu qatura, dan manusia itu sangat sangat kikir. Ya, jadi manusia itu memang sangat kikir. Qatur. Ya, bukan sekedar qatir, tapi qatur. Ya, karena saking banyaknya kekikiran yang ada dalam diri manusia. Ya, walaupun lagi-lagi ini sifat dasar manusia yang belum mengenal Rabb-nya, yang belum tersentuh dengan nilai-nilai keimanan. Ya, bayangkan kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan perbendaharaan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya maka akan ditahan oleh manusia itu dan tidak akan dibelanjakan, ya tidak akan diinfakkan karena kekikiran yang luar biasa. Nah, nanti berbeda dengan mereka yang sudah tersentuh dengan nilai-nilai keimanan. Nah, makanya di surat Al-Lail, ya di surat Al-Lail, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Nah, ulama mengatakan untuk memahami ayat ini itu harus dibalik. Ya, harus dibalik. Ya, wa amma man a'ta wattaqa, dan barang siapa yang memberi dan bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan tentang al-husna, tentang surga, ya balasan yang Allah sediakan di negeri akhirat nanti, fasanuyassiruhu lil yusra, maka akan kami mudahkan jalannya untuk menuju kebaikan. Nah, diawali dari yang belakang. Dan barang siapa yang meyakini akan adanya al-husna, balasan kebaikan di surganya Allah Subhanahu wa taala, ya maka dia akan membangun hidupnya dengan pondasi ketakwaan. Dan kalau kemudian dia bangun hidupnya dengan pondasi ketakwaan, maka hidupnya itu akan diisi dengan memberi kepada yang lain. Nah, itu untuk mereka yang sudah tersentuh dengan keimanan. Nah, tapi sebaliknya, ketika seseorang itu wakadzdzaba bil husna, ya dia mendustakan akan adanya al-husna, ya balasan surga. Ya, maka yang ada adalah dia istaghna. Ya, dia merasa tidak butuh dengan yang lain. Cukup harta yang dia miliki tadi, makanya kenapa dia sangat sulit membelanjakan hartanya, karena dia bergantung dengan hartanya, dan dengan itu dia merasa tidak butuh dengan yang lain, ya, dan bahkan tidak butuh ya kepada Allah. Dan kalau sudah istaghna, ya sudah istaghna, yang ada adalah seluruh kehidupannya dibangun di atas bakhila, ya di atas kebakhilan, ya di atas kekikiran, karena dia merasa ya dia harus bisa menghidupi kehidupannya sendiri, sehingga dia membutuhkan harta yang sangat banyak, ya kemudian harta itu akan dia tahan dan dia tidak akan tergerak untuk
membelanjakan harta itu untuk membantu orang lain. Nah, ini sifat manusia. Ya, sifat manusia manakala tidak tersentuh dengan ya nilai-nilai keimanan, maka karakternya seperti itu, menumpuk-numpuk harta dan sangat sulit untuk kemudian mengeluarkan harta itu dari dirinya. Nah, makanya kenapa doanya para sahabat itu? Ya Allah, jadikan dunia itu di tanganku dan jangan jadikan dunia itu di hatiku. Ya, karena kalau kemudian sudah masuk ke dalam hati, nah itu yang menjadikan seseorang itu menjadi seorang yang bakhil, ya seorang yang pelit tadi itu. Nah, sehingga ini menjadi satu solusi ketika ada sifat dasar kekikiran dalam diri kita. Ya, ingat al-husna, balasan kebaikan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian dengan itu, ya kita akan menjadi pribadi yang bertakwa, dan kalau kemudian kita sudah menjadi pribadi yang bertakwa, mudah bagi kita untuk membelanjakan ya harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang kemudian dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, yang bahkan beliau bisa membelanjakan seluruh hartanya. Dan ketika ditanya oleh Nabi, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Ya, seperti itu gambaran ya manusia yang sudah disibukkan dengan nilai-nilai keimanan, ya maka dia bisa keluar dari sifat dasar manusia yang buruk itu. Ya, jadi biar kita tahu di awal ya seperti apa sifat-sifat buruk itu, kemudian nanti bagaimana kemudian kita bisa keluar dari sifat yang buruk ini menjadi manusia yang baik, ya manusia yang ya tidak seperti manusia pada umumnya yang terbelenggu oleh tabiatnya, namun justru kemudian manusia yang bisa mengalahkan unsur tabiatnya itu. Kemudian ya sifat yang lain adalah suka berkeluh kesah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 21, "Innal insana khuliqa halu'a." Sesungguhnya manusia itu diciptakan halu'a, dengan sifat dasar suka mengeluh. Nah, kata halu' itu sebetulnya bukan sekedar mengeluh, tapi makhluk yang sangat takut, ya khaufan syadidan, ya sangat takut dengan ketakutan yang sangat, ya sangat takut dengan ketakutan yang sangat, dan ternyata ketakutan manusia itu katanya dengan harta tadi, ya katanya dengan harta, karena dia merasa dengan harta dia bisa mendapatkan segala-galanya, dan ini adalah satu kejahilan, ya ini satu kejahilan, ya tapi manusia itu betapa takutnya dia kehilangan harta, ya maka urusan harta itu dia banyak berkeluh kesah. Bagaimana penjelasan tentang manusia yang Allah sifati dengan halu'? Ya dijelaskan di ayat yang ke-20. Idza masau syarru jazu'a. Apabila dia ditimpa kesusahan, ya dia berkeluh kesah, takutnya luar biasa. Wa idza massahul khairu, dan apabila dia mendapatkan kebaikan atau harta, manu'a. Dia menjadi seorang yang sangat dalam menahan hartanya, sangat kikir, sangat bakhil. Nah, ini manusia. Ya, makanya manusia itu kenapa? Ya, kenapa tidak boleh menggantungkan pada dirinya sendiri? Nah, ini sebab kehancuran. Ya, ini sebab kehancuran. Dia merasa karena dia tidak bergantung kepada yang lain, dia bergantung pada dirinya sendiri, maka seolah-olah dia menjadi budak harta. Ya, maka dia pegangi hartanya dan dia sulit untuk mengeluarkan hartanya. Berbeda mereka yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, mereka meyakini ya apa yang kemudian mereka belanjakan di jalan Allah itu Allah akan balas. Dan hakikatnya itu harta dia yang sesungguhnya, ya harta dia yang sesungguhnya, dan inilah yang kemudian ada pada diri para sahabat. Makanya ya kalau sudah berkaitan dengan harta, manusia itu sulit. Ya, kehidupan di dunia ini tidak akan bisa ya terjadi dengan sangat baik kalau urusannya dengan harta dan tidak ada nilai-nilai keimanan di dalamnya. Ya, makanya kalau kemudian kita singgung satu program yang mungkin baik ya untuk saling tolong menolong, ta'awun ya sesama kita di negara ini, ya program jaminan kesehatan ya kita sebut BPJS, yang niat awalnya baik, ya tabarruk, dan ini yang membedakan dengan asuransi konvensional yang mengandung gharar, karena akadnya adalah akad jual beli. Kalau akad tabarruk tidak ada masalah. Yang jadi masalah ketika dikelola oleh bank konvensional, nah itu masalahnya. Tapi akad awalnya tabarruk sesuatu yang sangat baik. Ya seorang kemudian bertabarruk, ya keluarkan hartanya untuk
dijadikan biaya kalau ada anggota-anggota BPJS yang lain yang sedang membutuhkan. Nah, ketika yang demikian tidak dilandasi dengan nilai keimanan dan hanya dikaitkan dengan hubungan sesama manusia, yang ada lama-lama dia merasa kok enak banget ya. Orang lain menggunakan apa yang saya bayarkan, sedangkan saya tidak mendapatkan manfaat dari apa yang saya bayarkan. Ya, maka yang ada akhirnya ya dia bayar, ya dia berarti harus ngambil. Ya, maka dikit-dikit ke rumah sakit menggunakan BPJS. Ya lama-lama kalau saya bayarnya 200.000, berarti kalau bisa saya ngambilnya biar untung 300.000, 400.000, 500.000. Ya lama-lama defisit. Ya lama-lama defisit. Nah ini kalau manusia itu ya menggunakan hubungan ya dengan manusia yang lain dengan ikatan sama manusia. Berbeda ketika manusia itu ya menggunakan hubungan ya dengan Allah itu menjadi landasan di dalam bermuamalah dengan sesama manusia. Maka Abu Bakar yang dikatakan di awal beliau masuk Islam, ya jumlah harta beliau itu adalah 40.000 dirham, ya 40.000 dirham. Dan ketika nanti beliau hijrah ke Madinah, nah itu hanya tersisa 5.000 dirham saja. Dan bahkan nanti ketika beliau menjadi khalifah, ya tidak punya harta lagi sehingga harus pergi ke pasar untuk berjualan, untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, maka ditahan oleh Umar dan Ali karena Abu Bakar adalah khalifah. Lantas kalau beliau berjualan, siapa yang mengurusi urusan rakyat? Maka akhirnya baru diberikan gaji dari Baitul Mal. Ya sampai seperti itu Abu Bakar. Ya ini kalau manusia sudah tersibuk dengan nilai-nilai keimanan, harta yang dia keluarkan, justru kemudian dia merasa ketenangan yang luar biasa, dan bahkan dia merasa harta itu adalah harta dia yang sesungguhnya. Bukan yang sedang dipegang, bukan yang sedang dipertahankan. Nah tapi kalau manusia itu belum tersibuk dengan nilai-nilai keimanan, ya dia akan pegangi dengan sangat kuat, ya harta yang kemudian dia miliki. Nah kemudian sifat yang dari manusia itu adalah suka membantah, suka mendebat. Ya sudah tahu salah, tapi kalau kemudian dikasih tahu masih debat, ya masih debat. Nah ini untuk mereka yang belum ya mengenal Allah, belum tersibuk dengan nilai keimanan. Di surat Al-Kahfi ayat yang ke-54 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad sarafna fi hadzal Qur'ani lin-nasi min kulli matsal." Dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Qur'an ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah. Ya manusia itu memang paling banyak membantah. Nah ini sifat dasar manusia. Hati-hati. Ya tidak selalu kemudian membantah itu menjadi satu kebaikan. Ya membantah itu menjadi satu kebaikan. Ya jadi tidak selalu orang itu kemudian terlihat cerdas. Ya dengan sering membantah. Ya maka kalau kemudian kita ditanya, apakah Umar bin Khattab itu cerdas? Ya jawaban kita beliau cerdas luar biasa. Bahkan kecerdasan beliau itu melebihi kecerdasan sahabat-sahabat yang lain. Ya makanya banyak ayat yang kemudian turun itu selaras dengan apa yang dikatakan oleh Umar. Ya dan lihatlah bagaimana Umar ya terhadap beberapa keputusan Nabi itu kan punya kekritisan yang luar biasa. Ya contohnya ketika Nabi Muhammad SAW menerima poin-poin dalam perjanjian Hudaybiyah. Ya maka menurut Umar lah poin-poin ini tidak sejalan dengan kemuliaan orang-orang beriman, justru menguntungkan orang-orang kafir. Ya tapi kenapa Nabi mau menerima yang demikian? Ya maka kemudian Umar itu datang kepada Nabi menanyakan yang demikian itu, dan Nabi hanya mengatakan sesungguhnya aku adalah Rasulullah dan aku tidak akan pernah bermaksiat kepada Allah. Nah, merasa belum puas mendapatkan jawaban itu, maka Umar ya datang kepada Abu Bakar. Nah, kemudian ketika dia tanyakan hal itu kepada Abu Bakar, jawaban Abu Bakar sama. Sesungguhnya beliau adalah Rasulullah dan beliau tidak akan bermaksiat kepada Allah. Nah, Umar kritis luar biasa. Namun, ya di sini ya kritis tidak di tempatnya itu justru tidak menunjukkan kecerdasan. Ya walaupun kita akui tadi dibandingkan sahabat yang lain Umar cerdas. Tapi kalau kita bandingkan dengan Abu Bakar, siapa yang lebih cerdas? Yang lebih cerdas adalah Abu Bakar. Yang lebih cerdas adalah Abu Bakar. Ya karena Abu Bakar itu
seorang yang sangat cerdas, ya bisa berpikiran ya dengan sangat utuh. Dan beliau tahu untuk manusia sekelas Rasulullah jelas beliau lebih luas keilmuannya dan bahkan langsung panduannya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Justru kalau kemudian kita kritis berkaitan dengan Al-Qur'an, ya membantah apa yang ada di Al-Qur'an, kemudian kritis terhadap apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya membantah apa yang ada dalam hadis-hadis Nabi, ya sekritis apapun kita, nah itu kita seorang yang bodoh. Ya seorang yang bodoh. Nah, tapi Abu Bakar itu saking cerdasnya, maka beliau terima. Jadi diamnya beliau bukan berarti beliau tidak cerdas, tapi menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Karena seseorang yang mungkin niatnya baik, kemudian mengkritisi sesuatu. Nah, di situ seseorang akan bisa mengukur ya sampai mana sih level wawasan keilmuannya. Ya kadang karena wawasan keilmuannya itu tidak luas. Ya merasa apa yang disampaikan itu sudah baik. Ya, yang disampaikan itu sudah baik. Nah, tapi mereka yang punya wawasan yang jauh lebih luas itu bisa melihat sesuatu yang berbeda. Dan wawasan yang luas itulah yang dimiliki oleh Nabi, yang juga dipahami oleh Abu Bakar, yang untuk level Umar belum menangkap itu. Ya, maka Umar terlihat kritis, niatnya baik, tapi Abu Bakar kemudian menerima apa adanya. Ya, tapi Abu Bakar tahu kapan saatnya kemudian beliau menunjukkan kekritisannya. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat, sudah, ya, maka mau tidak mau berarti beliau sebagai orang yang paling berilmu, yang paling beriman harus menunjukkan ya ijtihadnya yang luar biasa itu. Maka kita tahu di zaman pasca wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada sekelompok kaum yang mereka tidak mau bayar zakat, tapi Abu Bakar itu dengan argumennya yang sangat kuat, yang mendebat sahabat-sahabat yang menolak untuk memerangi orang-orang yang membayar zakat, ya kemudian Abu Bakar mengatakan bahkan kalau dahulu ya mereka membayarkan tali kekang unta kepada Nabi sebagai bayaran zakatnya dan sekarang tidak membayar akan aku perangi mereka. Nah, itu debat dengan Umar. Umar pun akhirnya merasa apa yang menjadi pendapat Abu Bakar itu jauh lebih benar. Nah begitu. Jadi terkadang kita harus tahu kepada siapa kita harus kritis. Ya, karena kadang keilmuan kita yang tidak cukup itu, ya mungkin kita berpandangan sesuatu dan kita nilai baik. Tapi bagi mereka yang ilmunya lebih tinggi daripada kita, ya orang tersebut akan bisa mengukur sampai sejauh mana keilmuan kita. Ya, sampai sejauh mana keilmuan kita. Nah, makanya Abu Bakar itu ya karena tahu luasnya ilmu Nabi, ya beliau terima semua yang menjadi keputusan Nabi. Bukan beliau tidak kritis. Nah, tapi Umar belum sampai di situ. Tapi walaupun begitu, tetap Umar di atas para sahabat yang lain. Ya, karena penolakan dalam tanda kutip berkaitan dengan perjanjian Hudaybiyah itu tidak hanya terjadi pada Umar, tapi terjadi pada ya banyak dari sahabat. Walaupun yang berani bertanya kepada Nabi hanya Umar. Dan ini sifat dasar manusia. Ya banyak membantah. Ya banyak membantah. Ya tapi kita harus tahu tadi. Ya ini sifat dasar yang kurang baik. Tapi ada kalanya ketika memang kita harus memperjuangkan satu kebenaran, yaitu bukan berbantah-bantahan ya dalam hal yang negatif. Tapi kalau yang ini ya adalah berbantah-bantahan dalam hal yang kemudian ya sudah jelas kebenarannya. Nah itu sesuatu yang tidak baik. Nah ini sifat dasar manusia ya wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Dan hari ini ya orang itu merasa agar dikenal hebat, ya apa-apa dikomentari, merasa ya dalam setiap forum saya harus berbicara. Kondisi manusia hari ini. Nah, itu sifat dasar manusia yang terkadang ada kalanya diam itu lebih baik dibandingkan bicara. Kan dengan bicara itu, ya justru tingkat keilmuan seseorang itu bisa diketahui. Tapi kalau diam, ya bahkan orang tidak bisa mengukur kedalaman ilmu orang yang diam itu. Nah, ketika harus berbicara, ya memang harus berbicara. Baik, berikutnya sangat terburu-buru. Ya, ini di surat Al-Isra ayat yang ke-11. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kana al insanu ajula. Dan manusia itu seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Nah ini ya doa untuk kejahatan sebagaimana dia berdoa untuk kebaikan. Nah ini karakter manusia. Nah cuman wa kana al insanu ajula, dan memang manusia itu bersifat tergesa-gesa.
Ya, jadi di ayat yang lain, khuliqal insanu min ajal. Manusia itu diciptakan dengan sifat tergesa-gesa. Ya, jadi pengen buru-buru, dan inilah yang membedakan orang yang mensibawakan dirinya dengan nilai-nilai keimanan dengan mereka yang pada setelan dasar manusianya. Nah, orang orang kafir hari ini, ya ketika dia meminjamkan hartanya, lah meminjamkan harta kan satu kebaikan, tapi dia juga harus mendapatkan balasan atas kebaikan itu. Nah, balasannya apa? Berarti ada bunganya. Lah masa dia sudah minjemi orang kok nggak dapat balasan kebaikan? Nah, ini kan orang yang sangat terburu-buru terhadap balasan atas sebuah kebaikan, dan bahkan yang demikian adalah sesuatu yang haram. Ya, walaupun alasan mereka kan innamal bai'u mithlu riba. Jual beli itu ya kayak riba. Padahal jelas wa halallahul bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Lah kadang kita hari ini ya, kita beramal itu ya pertama memang ya hak Allah untuk kemudian kita ibadahi, tapi saking baiknya Allah, setiap amal ibadah kita itu akan Allah Subhanahu wa taala balas. Nah, namun di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan itu? Ya Allah balas, ya Allah balas kebaikan itu ya nanti di akhirat. Nah, seandainya Allah kemudian selalu segerakan balasan itu di dunia, ya maka orang akan mudah berbuat kebaikan karena langsung mendapatkan balasannya. Ya, karena sifat manusia itu tergesa-gesa, terburu-buru ingin segera dapat balasannya. Tapi kalau kemudian harus nunggu nanti di akhirat, ya nunggu di surga, ya tidak semua orang itu sanggup. Tapi justru di situ ujiannya. Ya, di situ ujiannya. Nah, perkara kemudian Allah segerakan sebagian itu karena saking melubernya curahan pemberian Allah, sampai luberannya itu kadang kita rasakan di dunia. Itu bukan balasan yang harus kemudian kita kejar-kejar. Ya sama kayak kemudian kita infak. Ya kita infak untuk kita dapatkan balasannya nanti di akhirat. Ya, tapi hari ini bahkan untuk ibadah saja kadang minta disegerakan. Ya makanya ada ibadah karena Allah, ya ikhlas karena Allah, dan memang hanya mengharapkan tadi balasan di akhirat. Ada seseorang itu ibadah ikhlas karena Allah, tapi juga tadi meminta balasan di dunia. Nah, ini bukan riya, beda. Kemudian ada orang yang memang beribadah itu ya tidak untuk Allah. Ya contohnya seseorang itu salat duha biar rezekinya dilancarkan. Ya seorang infak biar nanti dilipat gandakan di dunia. Lah selama ada dalilnya nggak ada masalah. Nah, namun justru kalau kemudian kita minta disegerakan, itu bukan satu tanda kebaikan. Ya bukan satu tanda kebaikan. Ya karena apa yang ada pada Allah itu jauh lebih baik. Makanya betapa Umar bin Khattab itu sangat takut ya ketika harta itu masuk ke Madinah dengan sangat banyaknya. Dan beliau mengatakan seandainya ini adalah satu tanda kebaikan, maka harusnya Rasulullah yang lebih baik, Abu Bakar yang lebih baik, itu Allah berikan kepada mereka dunia ini. Nah, namun yang harus kita pahami, seandainya Allah segerakan, anggap itu hanya sedikit dari Allah, apa yang Allah berikan. Tapi di akhirat, ya jauh lebih banyak yang Allah sediakan. Nah, memang ada kisah, dikisahkan Ali bin Abi Thalib, ya Amirul Mukminin, khalifah ketika itu, didatangi oleh seorang pengemis. Ya, maka pengemis itu minta untuk diberikan kebutuhan dia, ya maka Ali meminta Hasan atau Husain untuk meminta kepada ibu mereka, ya walaupun kita tahu jelas ketika Ali bin Abi Thalib jadi khalifah maka ibunya bukan Fatimah tapi istri Ali bin Abi Thalib yang lain, yang Ali itu memberikan kepada istrinya 6 dirham, ya 6 dirham untuk dibelikan tepung ya sebagai kebutuhan mereka. Nah, maka kata sang istri, lah 6 dirham itu kan nanti buat beli tepung. Ya kata Ali, apa yang ada pada Allah itu jauh lebih bisa kita pegang dibandingkan dengan apa yang ada pada tangan kita. Udah kasih saja di jalan Allah. Nah, akhirnya dikasih. Nah, tidak lama ada seseorang yang menjual unta. Kemudian ditanya oleh Khalifah Ali, apakah engkau jual untamu? Kata orang itu, iya. Berapa engkau jual? Ya, 140 dirham. Nah, kata Ali, saya beli, tapi pembayarannya nanti. Dan orang itu setuju. Nah, maka walaupun belum dibayar, tapi unta itu sudah menjadi milik Khalifah Ali. Maka tidak berselang lama ada seorang yang datang bertanya, ini unta siapa? Maka Khalifah mengatakan, unta saya. Apakah dijual? Kata Khalifah Ali, iya. Berapa harganya?
ya 200 dirham. Ya maka akhirnya orang itu setuju membeli unta itu dengan harga 200 dirham. Ya maka 140 dirham dibayarkan untuk orang yang punya unta tadi itu yang dijual kepada khalifah. Nah, Khalifah Ali bin Abi Thalib mendapatkan keuntungan ya 60 dirham, 6 kali lipat ya dari apa yang beliau sedekahkan. Ya dan itu selaras dengan firman Allah. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang datang dengan satu kebaikan maka akan Allah balas dengan 10 kali kebaikannya. Tapi tidak selalu kemudian yang begini ini kita harapkan balasannya di dunia. Nah, sehingga seseorang itu ketika kita mendapatkan balasan di dunia, mana janji Allah? Kok Allah tidak tepati? Nah, yang ada adalah justru sesuatu yang tidak baik. Ya, maka manusia justru yang terbaik itu kan sifat tergesa-gesa. Ya, ambil semua di akhirat, tapi kalau ada yang Allah segerakan, syukuri. Tapi bukan selalu kemudian kita beribadah itu untuk mendapatkan sesuatu yang disegerakan di dunia ini. Tidak selalu begitu. Nah, ini sifat dasar manusia. Terburu-buru. Dan kalau bisa menghilangkan sifat keterburu-buruan itu, nah itu yang luar biasa. Kemudian berikutnya sangat lemah. Ya, yuridullahu ayyukhaffifa ankum wa khulaqal insanu dha'ifa. Surat An-Nisa ayat yang ke-28, Allah hendak memberikan keringanan kepada kalian. Karena manusia itu diciptakan dengan sifat lemah. Allah ciptakan kita lemah. Ya, makanya kekuatan kita ini kan ada wadah akal. Salah satunya yang kemarin kita bahas. Yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain akalnya. Kalau secara fisik kita dengan gajah kalah, dengan sapi kalah, dengan hewan-hewan yang lain kalah. Makanya kalau kita hanya menggunakan kekuatan fisik kita, ya kita berarti belum memanusiakan diri kita sebagai manusia. Nah, secara umum memang manusia Allah Subhanahu wa taala ciptakan lemah. Ya kenapa? Karena dengan lemah itu bukan satu keburukan. Justru merasa manusia lemah maka butuh Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat. Nah, ketika Allah itu biasanya memberikan kekuatan lebih kepada manusia, cenderung dia menuhankan dirinya. Kita tahu Firaun. Ya karena Allah berikan kekuatan lebih. Ya maka bahkan dia menuhankan dirinya. Ana rabbukumul a'la, kata dia, aku Rabb kalian yang paling tinggi. Ya, dan juga mengatakan ma'alim tulakum min ilahin ghairi, aku tidak tahu ada sesembahan bagi kalian selain diriku. Nah, ini masalah. Makanya seandainya manusia Allah jadikan kuat, maka dia merasa tidak butuh kepada Allah, dan kalau dia sudah tidak merasa butuh kepada Allah, maka dia menjadi makhluk yang melampaui batas dan mudah untuk bermaksiat kepada Allah. Makanya Allah ciptakan lemah, ya ini satu kebaikan, ya satu kebaikan untuk kita agar kita hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuat. Baru kemudian yang lain di antara sifat-sifat dasar manusia adalah mudah putus asa. Ya di surat Al-Isra ayat yang ke-83, wa idza an'amna 'alal insan a'rada wa na'a bi janibihi wa idza massahu syarru kana ya'usa. Dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong, dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa. Nah, makanya sifat dasar manusia itu mudah putus asa. Asal orang nggak punya iman, putus asa, bunuh diri dia. Ya, karena memang sifat dasar manusia itu begitu. Ya, mudah putus asa. Nah, ini berkaitan dengan tabiat manusia. Dan tabiat ini sesuatu yang tidak baik. Ya, kenapa? Karena sentuhannya adalah fisik, dan fisik manusia itu tercipta dari tanah, dan tanah itu sesuatu yang berada di bawah. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan sesuatu yang lain untuk bisa menaikkan apa yang ada pada diri manusia. Dan yang Allah berikan itu adalah fitrah. Ya, fitrah. Nah, fitrah ini sentuhannya jiwa. Karena jiwa berasal dari Allah, maka dia cenderung naik ya untuk menuju Allah. Tapi kalau fisik karena tercipta dari tanah, maka dia cenderung mengajak kepada kerendahan. Nah, berkaitan dengan fitrah manusia, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ar-Rum ayat yang ke-30. Faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim. Ya walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Maka hadapkan wajahmu kepada agama Allah yang lurus. Itu adalah fitrah. Yang di atas fitrah itu Allah ciptakan manusia, tidak ada perubahan di dalam ciptaan Allah. Yang demikian itu adalah agama yang lurus, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi fitrah manusia itu ya adalah agama yang lurus, Islam.
Ya, makanya salah kalau orang mengatakan fitrah manusia itu seperti kertas yang putih. Enggak, salah. Ya, fitrah manusia itu seperti kertas yang bergambar, dan gambarnya itu adalah keislaman. Ya, tugas orang tua apa? Tugas orang tua itu adalah menjaga gambar-gambar keislaman itu, bahkan memperkuat gambaran keislaman itu agar menjadi satu investasi kebaikan untuk orang tua. Nah, tapi kalau kemudian anak ini justru kemudian menghilangkan gambaran fitrah keislaman dari dirinya, salah siapa? Salah orang tuanya. Makanya dalam hadis dikatakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Setiap anak yang lahir, maka dia terlahir dalam keadaan fitrah. Maka kedua orang ibu bapaknya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Nah, kalau disebut Yahudi, Nasrani, dan Majusi, berarti fitrahnya adalah Islam. Nah, maka setiap manusia itu punya fitrah keislaman. Dan fitrah keislaman ini yang kemudian kita sebut dengan kebaikan yang bersifat universal. Yang asal manusia itu fitrahnya masih lurus, akan mengatakan satu kebaikan yang universal itu sebagai ma'ruf. Dan satu keburukan yang bersifat universal itu sebagai mungkar. Maka ma'ruf dan mungkar itu sentuhannya hanya fitrah. Ya, tidak perlu menggunakan agama. Asal fitrah manusia itu masih lurus, tahu itu ma'ruf, itu mungkar. Ya, maka pernikahan laki-laki dengan perempuan, orang mengatakan ma'ruf, apapun agamanya. Tapi kalau kemudian laki-laki kok senang laki-laki, perempuan senang perempuan, apapun agamanya, orang mengatakan itu kemungkaran. Nah, orang yang fitrahnya sudah rusak saja, yang menganggap yang demikian itu ya satu hal yang lumrah. Ya, hewan saja tahu kok. Ya, hewan saja yang dengan instingnya tahu. Ya, nggak mungkin kemudian perpasangan itu ya dengan sesama jenis. Nah, maka fitrah ini yang ada pada diri manusia. Jadi nilai-nilai keislaman yang berupa kebaikan universal itu. Nah, kalau tadi sifat dasar manusia adalah zalim, maka fitrah manusia itu suka pada keadilan. Ya, kalau sifat dasar manusia itu jahil, ya maka fitrah manusia itu suka pada ilmu. Ya, suka pada ilmu. Jika tabiat manusia adalah kufur, ya maka fitrah manusia itu justru syukur. Ya, syukur. Kemudian ketika tabiat manusia itu pelit, fitrah manusia itu justru dermawan. Ya, kemudian tabiat manusia tadi tergesa-gesa, fitrah manusia itu enggak, justru kemudian dia punya satu kesabaran untuk menunggu ya kebaikan yang Allah berikan ya di negeri akhirat nanti. Jadi fitrah itu adalah kecintaan dalam diri manusia kepada kebaikan. Nah, maka fitrah itu sentuhannya jiwa. Ya, sentuhannya jiwa. Makanya ketika seseorang itu ya dia bisa mengerjakan kebaikan-kebaikan itu, ada ketenangan tersendiri dalam hatinya. Ya, makanya ibadah-ibadah yang Allah berikan itu sentuhannya adalah jiwa. Ya, maka dia beban untuk fisik, ya dia kenikmatan untuk jiwa. Salat itu beban untuk fisik, tapi kenikmatan untuk jiwa. Ya, makanya sahabat karena saking kuat jiwanya, ya mengatakan kepada Bilal, ya Bilal arihna bis shalah, wahai Bilal istirahatkan kita dengan salat. Karena jiwanya yang dominan. Kalau kita ya Bilal arihna minas shalah, wahai Bilal istirahatkan kita dari salat, capek Bilal kita. Nah, itu yang lebih dominan fisiknya, bukan jiwanya. Nah, itu masalah di kita. Nah, makanya pertarungan fisik dan jiwa itu terus berlanjut. Ya, terus berlanjut. Nah, kemudian zakat itu tidak disenangi oleh fisik, karena karakter dasar manusia itu pelit. Tapi ketika seseorang itu zakat, sedekah, infak, jiwanya merasakan ketenangan yang luar biasa. Ya, kalau manusia itu kemudian puasa, nggak disukai fisik, tapi jiwanya mendapatkan ketenangan. Haji dan ibadah-ibadah yang lain juga demikian. Ya, juga demikian. Ya, dia beban untuk fisik, tapi kenikmatan untuk jiwa. Nah, makanya kalau kemudian kita mengatakan ibadah itu taklif, nah secara tidak langsung kita mengatakan yang dominan dari diri kita itu adalah fisik, belum jiwa. Nah, maka di sini pentingnya kemudian menaikkan ya level kita untuk kemudian yang dominan bukan fisik tapi jiwa. Nah, kalau fitrah tadi baru suka. Karena seorang yang suka keadilan belum tentu adil.
Orang yang suka kelembutan belum tentu menjadi orang yang lembut. Orang yang suka kejujuran belum tentu menjadi orang yang jujur. Nah, bagaimana cara menjadikan yang demikian? Itu sibghah. Yaitu sibghah. Nah, maka di ayat 138 surat Al-Baqarah, sibghatallah. Wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Sibghah Allah, siapa yang lebih baik sibghahnya dibandingkan Allah, dan kepadanya kami menyembah. Nah, maka ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya setiap nama Allah Subhanahu wa taala itu terkandung konsekuensi yang dengan sifat jamal itu kita sibukkan ke dalam diri kita. Kalau Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, berarti kita harus jadi pribadi yang lemah lembut, yang penyayang. Kalau Allah itu Al-Qadir, ya, yang maha kuasa, berarti kita pun harus punya kudrah, punya kekuatan. Kalau Allah Al-Alim, yang maha mengetahui, kita harus punya ilmu. Allah Al-Hakim, kita harus punya kebijaksanaan. Nah, maka kenapa Nabi Muhammad SAW itu menjadi seorang yang sangat lemah lembut? Karena mensibukkan rahmat Allah kepada dirinya. Allah berfirman, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum." Kalau bukan karena rahmat Allah yang disibukkan ke dalam dirimu, ya kamu nggak akan lemah lembut kepada mereka. Nah, tapi kenapa Nabi lemah lembut? Karena mensibukkan tadi dengan konsekuensi dari nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah, makanya manusia yang tidak mengenal Allah, maka setahan awalnya adalah tabiat. Ya, ketika Allah berikan jiwa yang sentuhannya adalah fitrah, nah itu mulai terjadi pertarungan. Tapi ketika jiwa ini disibghah, ya dengan nilai-nilai keimanan, ya terlebih iman kepada Allah, nah di situ kemudian jiwa ini bisa mengungguli tabiat fisiknya. Nah, makanya di Al-Qur'an itu Allah sebutkan 3 jenis jiwa. Ya, karena terjadi pertarungan antara unsur jiwa dan fisik. Ya, pertarungan antara unsur jiwa dan fisik. Yang pertama adalah an-nafas al-mutmainnah, jiwa yang tenang. Nah, jiwa yang tenang ini adalah jiwa yang sanggup mengalahkan unsur fisiknya. Ya, surat Al-Fajr ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah dengan dalam keadaan ridha dan diridhoi. Karena datangnya dari Allah, maka pulangnya juga kepada Allah. Makanya kita mengatakan kalau ada orang yang meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena kembalinya kepada Allah. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Ya, masuklah ke dalam surgaku. Nah, ini jiwa yang sanggup mengalahkan tabiat fisiknya. Ya, tabiat fisiknya. Jiwa yang sudah disibghah ya dengan nama-nama Allah tadi itu. Nah, maka cenderung dia ingin ya segera kembali kepada Allah dalam keadaan ridha dan diridhoi, ya sehingga kemudian dia mudah untuk beribadah. Fadkhuli fi ibadi. Nah, kalau sudah mudah beribadah, wadkhuli jannati, masuk ke dalam surgaku. Nah, kemudian ada jiwa yang ketika bertarung dengan fisik ini, ya cenderung tadi saling mengalahkan. Kadang jiwanya yang menang, kadang fisiknya yang menang. Lah kebanyakan kita ada di sini. Nah, makanya disebut dengan an-nafs al-lawwamah. Di surat Al-Qiyamah ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala uqasimu bin nafsil lawwamah." Dan aku bersumpah dengan jiwa yang mencela. Nah, jiwa yang mencela ini karena jiwa itu cenderung ingin maksimal ya dalam beribadah dan cenderung merasa tidak tenang ketika bermaksiat. Maka ketika fisik ini dia ketika iman turun, kemudian tidak maksimal dalam beribadah. Ya, contohnya seseorang itu ingin sholat duha, ya, tapi kemudian tidak jadi mengerjakan sholat duha. Ingin berinfak, tapi nggak jadi berinfak, maka jiwa itu mencela. Dia tidak dosa, tapi ada satu hal yang maksimal, kenapa tidak dilakukan? Ya, kenapa tidak dilakukan? Nah, itu jiwa mencela. Ya, makanya jiwa itu cenderung menuju kepada keidealan. Ya, keidealan. Nah, kadang fisik berbuat kemaksiatan. Nah, jiwa mencela, merasa nggak tenang. Gitu ya. Nah, ini berarti jiwanya masih berfungsi, walaupun dia kalah oleh unsur fisiknya, tapi masih hidup jiwanya. Merasa tidak tenang. Tapi yang buruk adalah an-nafs al-ammarah bisu, jiwa yang justru menyuruh kepada keburukan. Nah, ini jiwa yang kalah oleh unsur fisiknya. Nah, namun menariknya,
Allah munculkan untuk an-nafs al-ammarah bisu itu di surat Yusuf ayat yang ke-53. Wa ma ubari'u nafsi. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Karena sesungguhnya jiwa cenderung mengajak kepada keburukan. Illa ma rahima rabbi, kecuali yang diberikan rahmat oleh Rabbku. Inna rabbi ghafurur rahim. Sesungguhnya Rabbku itu maha pengampun, lagi maha penyayang. Nah, ada dua pendapat. Ada yang mengatakan ini perkataan Nabi Yusuf. Dan ada yang mengatakan ini perkataan istrinya Al-Aziz. Dan yang benar, ini adalah perkataan istri dari Al-Aziz. Ya, karena dahulu bagaimana kemudian jiwanya itu dikalahkan oleh unsur fisiknya, maka dia benarkan perbuatan kemaksiatan yang dia lakukan, bahkan merayu Nabi Yusuf untuk berbuat ya kemaksiatan. Ya, tapi tetap ya, kita bersyukur ternyata jiwa yang seburuk itu, yang kalah oleh unsur fisiknya, yang merupakan al-ammarah bisu itu, ternyata ada potensi untuk berubah menjadi jiwa yang baik. Ya, maka dikatakan di sini wa ma ubari'u nafsi. Inna nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi, kecuali siapa yang diberikan rahmat oleh Rabbu, yaitu jiwanya Yusuf. An-nafs al-mutmainnah. Inna rabbi ghafurur rahim. Tapi sesungguhnya Rabbu itu maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, sekarang aku bertaubat. Ya, sekarang aku bertaubat. Jadi istrinya Al-Aziz ya bertaubat. Makanya surat Yusuf itu sentuhannya adalah ahsan al-qasas. Ya, kisah-kisah yang baik. Ya, kisah-kisah yang baik ini ulama mengatakan happy ending. Ya, semuanya indah, termasuk istrinya Al-Aziz, tobat dia. Jadi orang yang baik. Nah, jadi itu jiwa manusia. Nah, kemudian Al-Quran dan kebahagiaan. Al-Quran dan kebahagiaan. Makanya kenapa Allah berikan Al-Quran? Ya, kenapa Allah berikan Al-Quran? Dan saking pentingnya Al-Quran agar manusia itu bisa menjadi manusia seutuhnya. Yang di pertemuan sebelumnya kita bahas, Ar-Rahman, 'allamal Quran, khalaqal insan. Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman yang mengajarkan Al-Qur'an dan yang menciptakan manusia. Allah dahulukan panduannya sebelum penciptaan manusia. Ya, sebelum penciptaan manusia. Nah, di dalam hadis ya Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan Allah itu ciptakan Nabi Adam dari segenggam tanah yang diambil dari semua bagian bumi. Maka manusia itu berdasarkan komposisi tanah yang darinya dia dibuat. Maka berkaitan dengan fisik, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang merah, ada yang di antara itu. Nah, maka kita dapati sama-sama anak turun Nabi Adam, ya tapi fisiknya beda-beda. Namun apakah fisik manusia ini berkaitan dengan akhiratnya? Ternyata tidak. Ya, tidak berkaitan dengan akhirat. Ya, maka tidak perlu kita mengubah fisik kita. Karena fisik kita nggak ada kaitan dengan akhirat kita. Dan fisik kita itu adalah ujian di dunia. Adapun fisik kita di akhirat itu adalah balasan. Ya, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Hari di mana wajah-wajah itu putih dan wajah-wajah itu menjadi hitam. Ya, bukan lagi kesukuan, tapi yang putih itu orang beriman, yang hitam itu orang kafir. Nah, itu begitu. Ya, jadi fisik kita tidak pengaruh pada akhirat kita, maka nggak ada masalah dengan fisik kita. Kemudian Nabi mengatakan ada manusia itu yang diciptakan dari tanah yang al-hazan, tanah yang tandus, ada yang sahl, yang gembur, yang subur. Nah, makanya kita dapati ada orang tuh repot banget urusan sama dia, ribet. Tapi ada manusia itu enak urusan sama dia. Enak urusan sama dia. Nah, yang begini ini apakah punya pengaruh terhadap akhirat? Mungkin. Nah, makanya karakter yang begini bisa dirubah. Ya, tanah yang tandus bisa jadi subur. Tanah yang subur bisa jadi tandus. Nah, bagaimana cara mengubah tanah yang tandus ini agar jadi subur? Diserami dengan air. Dan Al-Quran itu tadi ibarat air yang menyirami agar tanah yang tandus ini bisa jadi subur. Yang subur pun tetap subur. Dan Nabi mengatakan ada yang khobith, ada yang toyib. Khobith itu yang buruk, toyib yang baik. Ada orang itu sejak awalnya mudah berbuat dosa. Ada yang kemudian orang itu sejak awalnya baik. Ya, tapi yang demikian apakah pengaruh dengan akhirat? Ada. Makanya karena ada, Al-Quran berpengaruh di situ. Ya, tanah yang buruk itu apakah bisa jadi tanah yang baik? Tanah comberan itu bisa jadi tanah yang baik? Bisa. Aliri air, lama-lama baik. Ya, tanah yang baik bisa jadi buruk? Bisa. Aliri comberan, jadi comberan. Nah, maka karakter manusia juga begitu. Nah, makanya Al-Quran itu menjadi kunci. Ya, untuk mengubah yang tandus menjadi subur, yang subur tetap subur, yang buruk jadi baik, yang baik tetap baik.
Adapun fisik tidak pengaruh dengan akhirat, ya tidak ada masalah. Nah, makanya kenapa Allah kemudian menurunkan Al-Quran yang di surat Toha ayat yang kedua. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami itu tidak menurunkan Al-Quran agar kalian menjadi sengsara. Bahkan sebaliknya, dengan Al-Quran ini kalian menjadi bahagia. Makanya ketika dikatakan wal 'asr, demi masa innal insana lafi khusr. Semua manusia itu ya pasti berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Nah, ini iman tadi itu. Kaitannya dengan sibghah. Kalau orang tidak mensibukkan dirinya dengan keimanan kepada Allah, rugi dia. Ya, jadi kalau kemudian kita membahas syarat diterimanya amal, kan iman, wa amilu solihat. Amal soleh itu ikhlas dan ittiba kepada Nabi. Nah, ini urusan akhirat. Padahal kebahagiaan itu tidak selalu di akhirat. Karena Allah itu ingin manusia itu bahagia di akhirat, bahagia di dunia. Nah, makanya dikatakan di dalam diri manusia itu ada satu rongga, yang rongga itu tidak akan pernah tertutup. Tidak dengan harta, tidak dengan kekuasaan, tidak dengan popularitas, ya, tapi rongga itu akan tertutup dengan keimanan. Ya, rongga itu akan tertutup dengan keimanan. Makanya nutrisi jiwa itu iman. Nah, makanya asal orang punya iman pasti bahagia. Karena nggak ada orang beriman itu bunuh diri. Tapi orang nggak punya iman, ya dia punya harta, dia punya kekuasaan, ya dia punya kepopuleran, bunuh diri juga nggak bahagia dia. Nah, makanya kalau kemudian yang dominan dari kita adalah fitrah kita, jiwa ini, kemudian kita sibukkan ya dengan celupan warna Allah tadi, nilai-nilai keimanan. Nah, maka bukan hanya kebahagiaan di akhirat yang akan kita dapatkan, ya, tapi juga kebahagiaan yang ada di dunia. Nah, makanya kalau kemudian kita tidak tahu, ya kita tidak tahu berasal dari tanah yang hazan atau yang sahal, sirami dengan Al-Quran. Kalau kita tidak tahu apakah diri kita ini terbuat dari tanah yang hobis atau yang toyib, sirami dengan Al-Quran. Ya, maka insya Allah ya kita bisa keluar dari setelan awal penciptaan manusia yang terikat dengan tabiat yang buruk itu, ya menjadi manusia-manusia yang jiwanya itu ya bisa mengalahkan unsur fisiknya. Nah, sehingga menjadi jiwa yang tenang, yang kembali kepada Allah dalam keadaan ridha dan diridhoi, yang kemudian Allah persilakan untuk masuk ke dalam golongan hambanya, yang kemudian Allah persilakan untuk masuk ke dalam surganya. Nah, demikian barangkali yang bisa disampaikan ya pada kesempatan malam hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.